wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rayhan Iqbal dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Teknik Elektro kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fisika 2, yaitu Hukum Ampere. Penjelasannya sebagai berikut. Di materi sebelumnya kita telah mempelajari hukum Biot-Savart, di mana hukum Biot-Savart itu digunakan untuk menentukan berapa kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Adapun bentuk konduktor yang digunakan dan berapapun arus yang mengalir itu selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Tetapi pada kawat yang rumit tidak selalu mudah diselesaikan dengan hukum Biot-Savart. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji cara alternatif lain untuk menentukan berapa kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satunya menggunakan hukum Ampere. Hukum Ampere. Di dalam suatu ruang terdapat medan magnet B. Nah, di dalam ruang tersebut kita buat lintasan S sembarang seperti pada gambar 6.1 seperti ini. Kita perhatikan elemen lintasan vektor dl. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah vektor B. Integral perkalian titik vektor B dan vektor dl dalam lintasan tertutup S memenuhi integral vektor B dot vektor dl sama dengan mu0 kali sigma I. Dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S. Tanda integral jika ada lingkaran di tengahnya menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. Persamaan 6.1 dikenal sebagai hukum Ampere dalam bentuk integral. Aplikasi hukum Ampere. Untuk lebih memahami hukum Ampere ini, kita bisa meninjau sejumlah aplikasi berikut ini. Kawat lurus panjang. Pada materi sebelumnya, kita telah menentukan kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat yang lurus dan panjang. Nah, sekarang kita akan menggunakan hukum Ampere. Dalam menerapkan hukum Ampere, ada beberapa langkah standar yang harus dilakukan, yaitu seperti berikut. Yang pertama, pilihlah lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik lintasan konstan. Terus vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Yang kedua, cari sigma I, yaitu jumlah total arus yang dilingkupi lintasan Ampere. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria tadi adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Gambarnya bisa disimpan di sini ya. Nah, jadi beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari gambar ini adalah berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Elemen vektor dl, dlr itu maksudnya vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik-titik di lintasan vektor B dan dl selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan vektor dl adalah 0. Dengan demikian B dot dl atau B kali dl sama dengan B kali dl cos theta. Karena tetanya itu 0 derajat, yaitu 1, berarti bisa sama dengan B kali dl. Dan integral B dot dl sama dengan integral B dl. Karena tiap titik di lintasan besar medan magnetnya konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral yang kita dapatkan, dan menjadi seperti berikut. B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 VA. Selanjutnya kita akan mencari jumlah arus yang dilingkupi lintasan Ampere. Karena yang dilingkupi lintasan Ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus I, maka sigma I sama dengan I, yaitu arus itu sendiri. Terus dari persamaan 6.4 dan 6.5 disubstitusikan ke dalam persamaan 6.1, diperoleh B kali 2 VA sama dengan mu0 kali I.
atau B sama dengan mu 0 kali I per 2V kali A solenoid. Pada materi sebelumnya kita pernah menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Nah, sekarang kita akan melakukan hal serupa menggunakan hukum Ampere. Solenoid yang kita bahas di sini juga solenoid ideal yang jumlah lilitan per satuan panjangnya adalah N. Terus kawat solenoid ini dialiri arus sebanyak I. Jika solenoid dibelah dua, maka penampang solenoid tersebut akan nampak seperti gambar berikut. Nah, untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar berikut ini. Lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu integral BDL persamaan 1 sama dengan integral BDL persamaan 2 ditambah integral BDL persamaan 3 ditambah integral BDL persamaan 4 ditambah integral BDL. Maka dilihat dari tiap-tiap suku integral lintasan dari persamaan 1 itu yang I1 pada lintasan ini kuat medan magnetnya 0 karena berada di luar solenoid, sehingga integral yang I1 itu B dot DL sama dengan integral 0 kali DL yang hasilnya sama dengan 0. Pada lintasan 2 potongan berada di luar solenoid yang memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam solenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan. Jadi dari persamaan 2 yang I2 ini integral B dot DL sama dengan integral B DL yang potongan luar ditambah integral B DL yang potongan dalam sama dengan integral 0 dot DL yang potongan luar ditambah integral BDL cos 90 derajat yang potongan dalam, yaitu hasilnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya, lintasan ketiga pada lintasan ini vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan DL adalah 0. Jadi B dot DL sama dengan B DL cos theta sama dengan B DL cos sama dengan 0 derajat, yang tetanya 0 derajat sama dengan B DL. Dengan demikian diperoleh pada B dot DL sama dengan integral B DL sama dengan B integral DL sama dengan B kali panjang yang lintasan persamaan 3, jadi sama dengan B kali L. Lintasan yang keempat, integral pada lintasan 4 persis sama dengan integral pada lintasan I2, sehingga hasilnya juga 0, atau integral BDL sama dengan integral B dot DL potongan luar plus integral B dot DL potongan dalam sama dengan integral 0 dot DL potongan luar ditambah integral BDL cos 90 derajat potongan dalam. Jadi hasilnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dengan demikian integral pada lintasan tertutup adalah integral B dot DL sama dengan 0 plus 0 plus BL plus 0 sama dengan BL. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam ruas solenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan per satuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere itu adalah NL. Terus karena satu lilitan dialiri arus sebanyak I, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan N kali L kali I. Dengan mensubstitusi dari persamaan 6.8 dan 6.9 ke dalam persamaan 6.1 diperoleh BL sama dengan mu 0 kali
Li, atau B sama dengan mu 0 kali N kali I. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah N, terus arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita harus membuat lintasan ampere yang berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid. Nah, gambarnya seperti berikut. Nah, jadi kita misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K, sama dengan 2 VR, jumlah lilitan toroid adalah N sama dengan 2 VRN, sepanjang lintasan ampere, vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan vektor DL adalah 0. Jadi B.dl sama dengan BDL cos theta, dimana theta-nya 0 derajat, jadi B sama dengan jadi BDL cos 0 derajat, jadi sama dengan BDL. Dengan mensubstitusikan persamaan 6.11 dan 6.12 ke persamaan 6.1, maka diperoleh B kali 2 VR sama dengan mu 0 kali 2 VRNI, atau B sama dengan mu 0 kali Ni. Pelat tak berhingga. Selanjutnya kita akan menghitung medan magnet yang berada di sekitar pelat yang sangat lebar dan yang dialiri oleh arus listrik. Gambarnya seperti ini. Misalkan kecepatan arus persatuan lebar pelat adalah J ampere per meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus pelat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut. Nah, kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari mengarah ke aliran arus yang dilakukan, keempat jari mengikuti arah medan magnet. Kita akan mendapatkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar pelat yang tegak lurus arah aliran arus. Pada pemilihan lintasan ampere ini menyebabkan pada elemen lintasan I1 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan I2 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan I3 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 4 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai integral B.dl yang persamaannya 1 sama dengan integral B.dl persamaan 2 plus integral B.dl persamaan 3 plus integral B.dl persamaan 4 dan plus integral B.dl. Karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan JL. Dengan demikian kita mensubstitusikan persamaan 6.14 dan 6.15 ke dalam persamaan 6.1 dan diperoleh rumus 2BL sama dengan mu 0 kali JL atau B sama dengan mu 0 kali I per 2. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf karena video ini masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya, dan semoga di video selanjutnya saya bisa lebih memahami materi dan bisa lebih menjelaskan dengan lebih baik lagi. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.